skalanya, edit property style, gunakan 1:100, apply, dan ini model daripada cut and fill-nya ya. Jadi kalau ini misalkan garis ini saya samakan panjangnya dengan garis profile yang ini, oke, seperti ini. Ini saya tarik kurang lebih ya, seperti ini. Kemudian bagian atas juga saya samakan seperti ini, oke. Ini kita bisa melihat di sini perbandingannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini saya geser di sini. Oke, jadi bagian yang atas ini yang sudah jadi ya, bentuk hasil cut and fill-nya seperti ini. Kemudian bagian yang bawah ini adalah menampilkan dua surface, existing sama grading design. Ya, semoga video ini bermanfaat. Nah, jika merasa video bermanfaat, silakan like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Kita langsung saja di sini saya masuk ke poin, kemudian import poin lagi. Diperhatikan di sini formatnya. Kalau kita menggunakan BGNZB model limit, berarti itu yang dibaca atau diinput di dalam alat koordinat X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Jadi jangan terbalik, karena kalau terbalik pastilah dia akan menjadi kekeliruan di dalam data yang akan diisikannya. Oke, kita langsung ambil datanya. Contoh di sini saya menggunakan data project yang sudah saya yang lalu di sini seperti ini. Oke, kemudian jika sudah selesai saya bisa klik OK. Nanti munculnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita perlu belajar untuk melihat tampilan dari pin. Oke, kita ganti dulu skalanya di sini jadi 1200 atau kalau kecil 1 juga bisa. Nah, perhatikan di sini tidak ada informasi apapun mengenai poin ini. Oke. Nah, untuk menampilkan informasi poin ini, kita perlu mengubah stylenya. Nah, untuk mengubah stylenya, kita pilih ke tool space, masuk ke vektor, kemudian point group ini, kita buka seperti ini ya, tanda plusnya ini. Kemudian all point-nya ini kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di tampilan properties ini akan sangat banyak default style yang disiapkan oleh Autodesk seperti dia. Jadi di sini contoh saya menggunakan point style-nya basic, tetapi labelnya saya gunakan description only. Berarti yang akan muncul di sini hanyalah deskripsinya. Kita apply, dan maka di sini akan muncul hanya titik-titik yang memiliki deskripsi ya. Di box cover ya, ini JL jangan, SLR ini berarti saluran ya, seperti ini modelnya. Kemudian kalau ada BGN ini berarti ada background existing, kalau BTS ini berarti batas ya, seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan elevasi ya, ini kan deskripsi. Kita klik kanan, pilih properties ya, kemudian di point label style-nya ini kita ganti saja ke elevation only. Oke, apply, dan maka yang akan tampil di sini hanya elevasi. Oke, seperti ini. Kalau kita mau tampilkan misalkan semuanya, ada nomor titiknya, ada elevasi, dan juga deskripsinya, kita pilih yang ini ya, kedua dari bawah, point, elevation, dan description. Apply, dan nanti kita akan lihat, oh ternyata di sini ada titik BM1, kemudian di sini misalkan ada titik BM2 ya. Jadi kita bisa tahu posisinya itu seperti apa. Oke, nah saya merekomendasikan untuk tahap awal kan biasanya kita akan mulai menggambar ya. Misalkan di sini saya akan memplotting posisi daripada jalan ya, seperti ini. Oke, kemudian ini akan kita gambar ya. Proses penggambarannya ini sebenarnya manual ya. Akan menyesuaikan kondisi existing hasil tembakan dari kita sendiri. Oke, ini contoh seperti ini. Dan seperti ini contoh saja. Nah, sebaliknya untuk lebar jalannya ini
tidak bisa serta-merta kita generate sama, karena biasanya lebar jalan ini walaupun sama di dalam pelaksanaan pekerjaan, tapi biasanya ada bagian-bagian jalan yang sudah terkelupas, yang tidak lagi utuh ya. Nah, untuk contohnya di sini saya coba ukur bagian ini. Ini contohnya misalkan di sini lebar jalan ini adalah 6 meter 30. Saya coba offset saja di sini 6,3. Oke, bisa offset seperti ini. Nah, untuk jalannya seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada bangunan ya di sini. Saya gunakan rectangle saja. Sini, kemudian referensinya ke sini dan ke sini. Ini bangunan existing. Nah, ternyata bangunannya ini tidak siku ya. Kalau saya lihat dari titik-titiknya, ini bangunannya dia ternyata agak sedikit seperti ini. Oke, ini bangunannya tidak permanen ya. Kemudian yang lainnya sudah tidak ada lagi. Oke, kemudian kita lihat di sini. Setelah kita gambar seperti ini, kita akan menampilkan kontur. Untuk menampilkan kontur seperti ini, oke, dari data ini maksud saya, klik kiri pada surface ya, kemudian klik kanan, kita pilih create surface. Masukkan nama di sini. Saya biasa menggunakan tipe seperti ini, existing ground ya, raw tanah asli. Oke, kemudian untuk stylenya, di sini kita bisa pilih ada bermacam-macam style. Nah, biasanya saya menggunakan 1 dan 5 design. Kalau memang kemiringannya kurang ya, atau kemiringannya tidak terlalu terjal. Klik OK. Dan, nah, oke, kemudian selanjutnya kita buka surface-nya, existing ground-nya, buka lagi di definition, kemudian pada pilihan point group di sini, kita klik kanan, kemudian pilih add, klik all point, apply, dan maka akan langsung otomatis di generate atau ditampilkan kontur dengan interval 1 dan 5 meter. Nah, bagaimana caranya jika sudah seperti ini terus kita mau mengganti stylenya itu menjadi 2 meter dan 10 meter. Tidak perlu membuat surface yang baru. Teman-teman cukup klik di sini, kemudian klik kanan, masuk di surface properties, kemudian di sini stylenya diganti 210 design. Nanti konturnya akan lebih renggang ya, tidak lebih rapat. Kalau kita ganti misalkan menggunakan kontur 5 dan 25, ini lebih renggang lagi di sini ya. Oke, jadi semakin besar nilai interval kontur, oke, maka garis yang dihasilkan akan semakin kurang ya, gantung dari medan. Contoh kalau saya menggunakan 15 seperti tadi, ini rapat. Per 1 meter ada garis kontur, per 5 meter ada garis kontur mayor ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan tanpa berwarna di sini, kita cukup menggunakan 1 dan 5 background. Maka tidak akan berwarna dia. Tidak akan dipisah mana yang kontur mayor, mana yang kontur minor. Susah mendeteksinya. Tapi kalau kita menggunakan desain, maka kita akan lebih cepat mendeteksinya ya. Selanjutnya, dari kita membuat kontur, kita perhatikan di sini konturnya modelnya masih tidak terlalu smooth ya, masih seperti ini. Untuk menjadikan kontur ini lebih smooth, teman-teman cukup klik kiri, klik kanan, kemudian pada pilihan edit surface style di sini, masuk di ini ya, information, ada border, ada kontur. Nah, teman-teman pilih kontur. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pilihan kontur smoothing. Di sini dibuka kontur smoothingnya, kemudian pada smooth konturnya ini dari false ini diganti true, kemudian ini ditarik ke apply. Teman-teman bisa lihat nanti di sini sudah lebih halus ya konturnya. Nah, di sini kita juga bisa mengganti. Ganti maksud saya di sini adalah contoh untuk mayor display dan minor display. Oke. Di sini untuk mayor display saya akan atur tipe garisnya, saya akan gunakan dash. Putus-putus. Kemudian memiliki ketebalan yang sedikit lebih tebal 0,3 dan warnanya ini bisa diatur. Saya mau misalkan hijau seperti ini. Kemudian untuk minor display di sini menggunakan garis solid ya, continuous. Kemudian ketebalannya saya gunakan 0,05 saja dan warnanya saya mau ganti warna kuning misalkan seperti ini. Klik OK. Oke, kita OK lagi. Nah, di sini harusnya garis konturnya ini bisa berubah. Nah, kenapa belum berubah? Karena kita perlu mengaturnya dari display lagi ya.
edit surface style di sini, kemudian masuk ke display. Perhatikan di sini untuk kontur mayor dan minor. Di sini kita harus sesuaikan warnanya. Konturnya saya ganti warna hijau. Oke, kemudian minornya di sini saya ganti warna atau warna biru saja. Oke. Oke. Kemudian kita apply. Nanti di sini akan berubah ya. Warna konturnya akan berubah sesuai dengan layer yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian line type-nya ya. Mayornya tadi kalau saya tidak salah saya menggunakan dash 2 ya di sini. Putus-putus ya. Dash. Oke, kemudian saya apply. Nah, nanti teman-teman perhatikan di sini dia harusnya sudah putus-putus ya. Tapi kalau dia belum putus-putus di sini berarti kita perbesar skalanya ya atau perkecil. Kita lihat dulu di sini. Masuk di display, kemudian kontur mayor di sini des. Nah, di sini line type-nya hanya satu. Saya coba menjadi 5. Apply. Oke, seperti ini kalau 5. Kalau 10 saya coba apply. Oke. Oke. Oh, ternyata lebih besar skalanya, dia lebih ini ya, lebih jauh ya. Oke. Jadi ini silakan disesuaikan. Saya coba menggunakan 5 saja. Sini terlalu besarnya 10 atau 4 ya di sini. Apply. Dan maka ini akan otomatis menjadi lebih rapat. Oke, jadi membedakannya cukup mudah. Berikutnya, saya akan hilangkan poin-poin ini. Oke, properties. Oke, kemudian point style-nya saya ganti non, label style-nya saya ganti apply, dan maka teman-teman hanya akan melihat posisi bangunan existing, posisi jalan, dan juga kontur dengan interval 1 dan 5. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke label. Nah, di label ini teman-teman masuk ke surface, kemudian surface label, kemudian gunakan 3 pilihan yang ini ya. Kontur, single, multiple, dan multiple at interval. Kalau saya klik single seperti ini saya klik di sini, hanya satu yang muncul ya. Contoh ini 6, ini elevasi 5, di sini elevasi 4, di sini elevasi 6, kemudian di sini elevasi 4 juga minus ya. Di sini pasti kelipatan 5 ya, minus 5 pas ini 0. Oke, dan ini pasti 5. Nah, ini menggunakan kontur dengan style single. Kalau kita menggunakan label kontur dengan style multiple, ini teman-teman tinggal klik kiri dan di drag ke kanan. Maka semua garis yang dilewati, kontur yang dilewati garis maksud saya, itu akan ada label kontur. Silakan dipilih mau gunakan yang seperti apa. Yang terakhir di sini saya praktekkan menggunakan surface ya, label menggunakan multiple at interval. Nah, di sini saya contohkan satu garis kontur saja ini. Yang ini, oke, saya masukkan kontur intervalnya itu per 25 meter. Maka nanti setiap 25 meter ini akan ada label. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan sedikit materi tentang bagaimana kita mengetahui elevasi yang pas di sini. Sedangkan di sini tidak dilewati garis kontur. Misalkan bangunan ini berapa sih existingnya dari tanah, atau existingnya pada tanah berapa sih yang ini. Oke, caranya surface, kemudian add surface label, gunakan pilihan spot elevation. Oke, ini saya cek. Oh, ternyata ini levelnya minus 3,46. Di sini minus 2,94. Di sini minus 2,84. Dan di sini minus 3,11. Jadi begitu cara kita mengetahui elevasi pada bagian yang tidak dilewati garis kontur. Misalkan di sini ada bangunan ya. Di sini saya coba gambarkan seperti ini. Oke, saya mau cari tahu di sini kira-kira di dalam elevasi existingnya berapa sih di sini. Tinggal di surface, surface label, kemudian pilih spot elevation. Ini tinggal diklik saja. Oh, ternyata di sudut bangunan ini minus 7,21. Yang atasnya di sini minus 4,78. Jadi di sini sebenarnya kita sudah bisa mengkalkulasi antara 7 dan 4 di sini kurang lebih 3 meter beda tingginya ya, seperti itu. Ini seperti ini minus 2,48 dan yang ini minus 6,77. Ini cara untuk kita mengetahui elevasi titik yang tidak dilewati garis. Berikutnya saya akan ini coba saya perbesar ya. Sini saya pindahkan saja ke bagian sini. Oke, atau saya buat yang baru saja di sini ya. Ini contoh saya punya bagian seperti ini. Oke, mau saya jadikan suatu grading.
Oke, di sini seperti ini. Ada lahan, misalkan lahan seperti ini. Saya mau buat dia menjadi suatu lahan ya. Oke. Nah, ini konsep awalnya seperti ini. Nanti di dalam realitanya ini tidak akan seperti ini. Akan bentuknya mungkin lebih tidak beraturan ya daripada yang saya gambar ini. Oke, berikutnya cara membuat grading banyak yang perlu kita pelajari ya. Pertama, kita masuk ke grading, kemudian kita akan buat objek dari garis ini menjadi dasar kita menentukan feature lainnya ya. Jadi create feature line from object. Ini kemudian kita klik dulu dan kita enter. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, biarkan saja side-nya satu. Kalau mau diganti silakan bisa ganti di sini ya. Oke. Kemudian kita centang name-nya dan style-nya, kemudian klik OK. Maka ini akan berubah menjadi warna hijau. Oke, artinya garis ini sudah menjadi feature line. Di feature line ini kita bisa memberikan elevasi desain ya, berikan elevasi desain. Jadi yang saya maksud elevasi desain ini seperti ini. Jadi misalkan kita punya kemiringan lahan. Jadi lahan ini kan tadi kalau kita lihat modelnya memang miring ya. Jadi dari sini ini coba saya gambar. Misalkan di sini seperti ini ya. Nah, lahan saya misalkan seperti ini. Nah, sekarang saya mau buat desain. Oke. Mau buat desain site atau buat desain lahan. Lahannya seperti ini. Saya mau timbun di sini, tapi yang bagian ini saya mau potong atau mau cut. Berarti bagian ini akan saya cut semua. Kemudian setelah ini di-cut, nanti saya akan timbun ke bagian yang bawah ya, atau warna hijau ya. Ini akan saya timbun di sini. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, untuk bisa menentukan area atau batasan level cut and fill-nya, berarti kita perlu mengetahui berapa sih level dari tempat ini ya. Ini berapa levelnya. Oke. Nah, untuk mengetahui level ini ya, kita akan lihat di sini. Pertama, kita perhatikan gunakan teknik yang ini ya. Oke, masuk ke point, kemudian surface, kemudian surface label dan spot elevation. Saya akan mulai mengira-ngira. Di sini ternyata minus 6,13, di sini minus 4,7. Oke, berarti beda tingginya kurang lebih 1 meter lebih ya, 2 meter. Oke, kemudian di sini paling tertinggi adalah 0,95. Di sini hampir 1 meter. Kemudian di sini kurang lebih 2. Oke, dan di sini 2, di sini juga 3,1. Oke. Ini cara untuk mendeteksi perbedaan elevasinya. Berikutnya kita hitung di dalam area ini ada berapa garis kontur sih yang lewat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8-nya ini levelnya sama 6. Jadi ada 8 garis kontur. Maka saya akan bagi menjadi 2. 1, 2, 3, 4. Maka kurang lebih referensi saya adalah minus 2 dan minus 3 di antara dua garis ini ya. Berarti saya coba ambil elevasi desain yang ini ya adalah minus 2,5. Oke, seperti ini. Jadi caranya seperti apa? Kita klik objek feature lainnya, klik kanan masuk elevation editor. Di sini klik kiri bagian atas, tekan shift dan klik sampai bagian akhir di bawah. Setelah terblok seperti ini, klik lagi bagian atasnya. Ketik minus 2,5. Oke, maka semuanya akan tampil seperti ini ya. Tinggal teman-teman klik finish edit mode. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, pilih grading, kemudian pilih create grading. Nah, di create grading ini biasanya tampilan yang akan muncul seperti ini, grading creation tools-nya, ya, seperti ini. Nah, di sini kita perlu membuat grup ya. Yang pertama ini kita akan set the grading group. Di sini saya buat grupnya misalkan desain 1 ya. Nah, ketika desain 1 ini saya klik seperti ini, langkah selanjutnya kita akan aktifkan automatic surface creation di sini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah volume based surface. Ini harus diaktifkan, sebab jika tidak diaktifkan maka dia tidak bisa dihitung ya. Seperti itu, hati-hati, ini jangan terlewati. Kemudian klik OK.
Setelah klik OK, nanti dia akan muncul create surface, langsung kita klik OK saja. Nah, sekarang masuk di sini ya, grupnya menjadi desain. Selanjutnya klik di sini ya. Klik di sini select surface, pastikan di existing ground. Kemudian di sini kita akan ganti ya. Grading kriteria. Ini ada banyak ya. Ini ada distance, ada elevation, ada relative elevation, ada grade to surface. Kalau kita menggunakan pilihannya seperti ini, jadi misalnya gradingnya ini ya, yang berwarna merah ini, kita akan cari grade to surface-nya di sini, oke, maka dia akan ditentukan dari kemiringan ini, dia akan mencari posisi garis existing. Oke, ini contoh garis existingnya ada di sini, seperti ini. Oke, nah nanti dia akan cari. Kalau kemiringannya kita ganti menjadi 1,2 atau 1,3 misalkan, dia akan lebih landai seperti ini. Nanti dia ini akan menerus ke atas, akan mencari bagian garis kontur atau surface daripada existing. Oke. Kemudian yang berikutnya ada grading to elevation. Ini kita akan menentukan elevasinya berapa, kemudian ini relatifnya berapa. Jadi ada berbagai macam metode ya. Di sini disediakan 4. Saya gunakan grade to surface. Kemudian teman-teman pilih di sini ya, create grading. Jadi klik tanda segitiganya, kemudian create grading. Nah, setelah create grading, dia akan meminta feature lainnya. Kita klik yang garis hijau tadi, oke, seperti ini. Nah, kemudian dia akan minta grading site-nya, yang mana mau di-cut, dalam apa luar, ya. Di sini saya pilih yang luar, oke, seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa memilih yang luar? Karena yang akan kita desain ini adalah posisi cut and fill, nanti dia akan otomatis jadi. Kalau kita memilih dalam, nanti bentuknya itu akan berbeda lagi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apply to entire length. Apakah akan diterapkan di semua feature lain atau hanya sebagian? Kalau dia memang mau ditimbun dan di-cut semua, maka kita pilih yes. Tapi kalau tidak, pilih no, nanti kita akan diarahkan untuk beberapa bagian saja ya. Pilih yes. Nah, di sini ada grade and slope format. Ini perlu saya jelaskan sedikit. Kalau grade itu biasanya seperti ini. Ini jalan ya, seperti ini. Ada misalkan 3 sen. Nah, ini grade. Tapi kalau misalnya dia menggunakan slope seperti yang ditanyakan yang kedua, berarti dia seperti ini konsepnya. Dia tidak menerapkan grade seperti ini, tapi dia memiliki konsep perbandingannya. Ini misalkan ada cuttingan, ada bench, ada cuttingan, ada bench, ada cuttingan. Maka ini biasanya akan dinyatakan seperti ini, 1:2. Nah, 1:2-nya itu seperti apa? 1:2-nya itu seperti ini. Kita masuk horizontalnya 1, 2-nya ini yang vertik. Sehingga ini akan jadi, kalau saya tebalkan sedikit dengan warna yang beda, sehingga di sini nanti akan jadi seperti ini. Kalau kita menggunakan posisinya 1:1, berarti yang ini 1, yang ini 1, ini 1, maka nanti yang akan terjadi adalah seperti ini. Dia ini akan 45 derajat ya. Oke, selanjutnya saya kembali di sini. Saya gunakan slope, kemudian nah di sini visibility terbalik ya. Kalau 1:2 itu jadinya 2:1. Kalau 1:1 tetap 1:1. Oke, di sini 1:1 saja. Slope lagi, enter, 1:. Nanti akan jadi seperti ini bentuk. Selanjutnya teman-teman pilih di sini, habis ini langsung create infill. Buat dalamnya itu ditimbun atau di-flatkan ya, sehingga bisa dikalkulasi volumenya. Create infill, kemudian klik pada bagian tengah dan enter. Nanti jika sudah dibuat create infill, berhasil atau tidak, cara ngeceknya, kita tinggal klik grading yang kita buat, klik kanan, kemudian pilih object viewer. Maka kita akan melihat model gradingnya seperti ini ya. Nah, jadi bagian ini akan di-cut, kemudian bagian ini akan di-fill. Oke, setelah ini selesai, tentunya kita ingin melihat kalau ini saya klik seperti ini, object viewer, maka dia akan terlihat seperti ini. Yang bagian kita desain tadi tidak muncul di sini, harusnya muncul ya. Oke. Sama juga bagian grading, ketika kita klik grading, kita object viewer, maka yang muncul seperti ini, tidak muncul existingnya. Pertanyaannya bagaimana menggabungkan kedua surface ini? Caranya
teman-teman, yang desain satu kita tutup di sini. Nah, kita sudah punya dua surface. Yang pertama existing ground, yang kedua design. Klik kanan di create surface, oke. Kemudian kita beri nama gabungan ya. Jadi ketika dipilih gabungan nanti dia akan digabungkan antara existing dengan design. Oke, kita masuk ke gabungan di sini, klik kiri sama seperti kita membuat surface, masuk definition, tapi di sini kita tidak menggunakan point group ya. Perhatikan, kita menggunakan edit, klik kiri, klik kanan, kemudian paste surface. Nah, ketika paste surface jangan terbalik. Yang pertama yang akan kita jadikan dasar adalah existing, bukan design ya. Pilih existing ground, klik OK, kemudian klik kanan lagi, kemudian paste surface lagi, pilih design, kemudian oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kontur existing ground-nya ini akan saya hilangkan ya. Di sini no display, kemudian di sini kita biarkan saja menggunakan by layer. Pilih apply dan oke. Maka hanya terlihat sekarang tergabung ya kontur existing dengan kontur hasil grading. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, object viewer, maka kita akan melihat posisinya sudah tergabung seperti ini. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Oke, yang terakhir saya akan bagikan secara cepat untuk profile ya. Kita pilih polyline di sini, saya gunakan seperti ini. Oke, saya tarik sampai di sini ya, biar dia lebih jauh sedikit. Kemudian kita pilih di sini alignment, create alignment from polyline di sini seperti ini. Nah, perhatikan arahnya. Kalau di sini arahnya ke atas berarti nolnya dari bawah. Kalau arahnya ke bawah berarti nolnya dari atas. Oke, kita enter saja di sini. Kemudian saya beri nama alignmentnya alignment profil. Misalkan alignment 1. Oke, di sini langsung klik OK saja. Dia akan berbentuk seperti ini, tidak masalah. Nanti kita ganti di sini. Klik kanan, alignment properties-nya. Di sini kita bisa lihat stylenya. Kita ganti misalkan basic, kemudian apply. Nah, kalau basic tampilannya seperti ini. Oke, kita klik kiri lagi. Oke, setelah kita klik kiri, kita klik kanan. Kemudian di sini edit alignment style. Di sini tolong bisa lihat bagaimana modelnya yang akan kita tampilkan ya. Di sini misalkan saya mau tampilkan line extension curve, ini bisa apply. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, jika dirasa ini belum sesuai, teman-teman bisa mengganti di sini alignment properties lagi. Di sini bisa diganti existing, kemudian bisa memasukkan di sini desain kriteria. Tapi ini khusus jalannya, nanti saya bagikan di video yang ini. Saya hapus lagi, saya buat lagi seperti ini dari atas ke bawah. Oke, kemudian pilih alignment from polyline seperti ini, enter. Nah, ini sama ke atas. Kemudian di sini alignment label set, pilih all label. Oke, kemudian alignment 1, klik OK lagi. Nah, ini akan tampil seperti ini. Oke, di sini ada design speed, kita abaikan saja. Nah, teman-teman perhatikan di sini mulai dari STA 120 sampai dengan kurang lebih 170, disinilah area grading. Oke, masuk ke profil, kita pilih create profile from surface. Nah, di sini kita gunakan surface-nya bukan yang desain satu atau existing, tapi gabungannya agar bisa terlihat profil existing dan profil desain. Pilih add, kemudian draw in profile, next aja terus di sini. Nanti ada materi khusus yang akan saya berikan mengenai tentang ban set. Di sini gunakan line desktop saja. Kemudian perhatikan di sini di profil 1 di sini ada pilihannya gabungan di sini. Tapi karena dia sudah dua surface, kita tidak perlu memisahkan mana existing dan mana desain. Next, create profil, lalu kita klik. Di sini terlihat seperti ini. Nah, jadi ketika di grading akan terlihat bagian ratanya seperti ini. Ini saya klik seperti ini. Kemudian profile view properties. Nah, ini saya coba ganti dengan tadi menggunakan profile view, line desktop, apply. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya atur skalanya. Di sini saya menggunakan 100 saja, apply, dan tampilannya seperti ini.
Oke, jadi dia di grading, nah, modelnya langsung jadi seperti ini. Kalau kita mau tambahkan misalkan di sini, oke, kita mau ganti stylenya di sini. Oke, ini sebenarnya bisa ya di sini. Kita bisa tambahkan misalkan di sini saya mau profilnya ini bukan yang ini, oke, bukan gabungan, tapi kita mau tambahkan misalkan existingnya. Ini sebenarnya bisa, oke. Jadi nanti kita akan kombinasi. Untuk melihat secara cepat, teman-teman tinggal klik poin lain. Kemudian di sini nanti akan diarahkan ke ini ya, ke bagian ini. Saya coba atur seperti ini. Oke, saya lihat dari yang sini saja seperti ini. Oke, ini teman-teman bisa klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian klik profile. Ya, nah di sini akan saya tampilkan tiga, ya, tiga. Jadi ada design, ada existing, ada gabungan. Kalau mau, kita bisa menggunakan hanya dua saja, ya. Jadi tidak menggunakan gabungan, hanya design dan existing. Klik OK, kemudian klik di sini. Ya, nanti teman-teman akan lihat posisinya seperti ini. Ini saya akan samakan dulu skalanya, edit property style, gunakan 1:100, apply, dan ini model daripada cut and fill-nya ya. Seperti ini. Jadi kalau ini misalkan garis ini saya samakan panjangnya dengan garis profile yang ini, oke, seperti ini. Ini saya tarik kurang lebih ya, seperti ini. Kemudian bagian atas juga saya samakan seperti ini, oke. Ini kita bisa melihat di sini perbandingannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini saya geser di sini. Oke, jadi bagian yang atas ini yang sudah jadi ya, bentuk hasil cut and fill-nya seperti ini. Kemudian bagian yang bawah ini adalah menampilkan dua surface, existing sama grading design. Ya, semoga video ini bermanfaat. Nah, jika merasa video ini bermanfaat, silakan like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.